Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Selamat pagi sedulur MTS Negeri 4 Ponorogo dimanapun berada. Masih berjumpa dengan saya Bang Po di podcast MTS Negeri 4 Ponorogo, Jalan Kebang Sore, Desa Karanglukito, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Dan tidak lupa bahwasanya pada pagi hari ini saya telah ditemani salah satu tokoh, yaitu narasumber beliau dari Kapolsek Kecamatan Jambon. Oke, selamat pagi Bapak selamat Kapolsek. pagi Mas. Ya, tak kenal maka tak sayang Bapak Kapolsek. Dulu eh, kalau di Polsek Kecamatan Jambon itu kan sama Pak Nanang gitu ya. Mungkin masih baru di Kecamatan Jambon ini Pak ya. Alhamdulillah, nama Ya. saya M. Isa Latif Mas. Saya bukan jadi Kapolsek, ya mudah-mudahan saja. Saya saat ini menjabat sebagai Wakapolsek kurang lebih sekitar 3 bulan yang lalu. Di Kecamatan Jambon Pak. Ya, di Kecamatan Jambon. Terus asal mungkin Pak domisilinya Saya asli asal Ponorogo dari atau... Kabupaten Trenggalek, tapi saya sudah Trenggalek. dinas di sini mulai tahun 1991. Alhamdulillah, saya semenjak dinas di Polwil Madiun, terus akhirnya pindah ke Ponorogo. Iya. Alhamdulillah, saya sudah berdomisili di Jalan Kamajaya, Kelurahan Surodikraman, nomor 87B. Monggo kalau Bapak Ibu Guru yang ingin berkenan, istilahnya singgah di gubuk kami. Oh iya, insya Allah Pak. Amin, amin. Untuk panggilan akrabnya Bapak, mungkin sering dipanggil Pak siapa tadi? Pak Latif. Pak Latif gitu Pak ya. Makanya ini saya singkat M. Latif gitu. Oh iya ya, oke Bapak Latif. Mungkin di Ponorogo sudah sejak tahun berapa? Saya Pak di Latif? Ponorogo kalau tidak salah mulai tahun 91 Mas. Pertama kali 91. saya dinas di Sabara, setelah itu saya dinas di Polsek Melarak selama 7 tahun. Setelah itu saya masuk lagi ke Polres. Nah, ketepaan saya dinas di Reskrim sekitar 6 tahun, terus dinas di Intel mulai 2006 sampai saya pindah di Jambon ini. Oh, berarti pertama kali di Jambon ini Pak ya, untuk jenengan pertama kali di tahun ini ya? Ya, Di saya Jambon alhamdulillah di Jambon ini karena mendapat mutasi sekap sebagai Wakapolsek, akhirnya alhamdulillah juga saya akhirnya berdinas menggunakan pakaian dinas. Jadi sebelumnya saya di Preman terus Mas. Oh, Iya, iya. makanya itu. Kalau ini Pak Latif, kan baru pertama kali di Kecamatan Jambon dan juga pertama kali di MTS Negeri 4 Ponorogo ya. Insyaallah, nggih. Mungkin sekilas melihat MTS Negeri 4 Ponorogo Pak, karena ini kan banyak anak-anak yang apa ya, juga namanya masih labil Pak ya, Nggih. anak-anak. Mungkin ada kesan dan pesannya Pak dari Kalau saya untuk yang anak-anak jelas sebelumnya saya sudah akrab dengan pengajar maupun kepala MTS Negeri 2 termasuk Pak Tarep, Bu Ratna dan lain-lain. Iya. Saya merasa terkesan di MTS di mana-mana, Pak. Karena Pak MTS di mana-mana itu karena basisnya keagamaan. Otomatis karena keagamaan itu jadi siswanya rata-rata sudah istilahnya mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya. Bahkan untuk mengenai kurikulum yang saat ini kami tahu, yaitu dibanding dengan sekolah-sekolah yang lain agak terlalu disiplin. Iya. Bahkan tinggal para guru maupun para pengajarnya istilahnya cara ibaratnya orang tinggal nutuki sitok-sitok gitu aja, dalam artian bukan apa ya, bukan gimana, bukan jajak memberikan motivasi yang banyak-banyak. Karena apa? Pada intinya siswa-siswi di MTS itu sudah mengetahui jalur kenapa saya memilih di MTS, karena yang jelas rata-rata dari kedua orang tua maupun dari wali muridnya, supaya anak-anaknya nanti kalau dewasa jadi tahu masalah agama dan tahu masalah budi pekerti yang lain. Iya, karena Untuk kesan dan pesan yang jelas, karena saya sering bergaul dengan para pengajar maupun para guru yang ada di MTS, rata-rata semuanya menggunakan kurikulum istilahnya yang ada ada perbedaannya kalau dengan yang umum, karena yang umum itu rata-rata kan tidak, untuk agamanya kan kurang. Jadi Iya. kalau sudah agamanya banyak itu
kita akan tinggal hanya meluruskan saja. Iya, Sementara itu yang dapat kami sampaikan, dan mudah-mudahan MTS Negeri 4 Desa Karanglo ini mudah-mudahan maslahah fidini wa dunya wal akhirah, Amin. utamanya Ya. bagi guru, Bapak Ibu guru kepala sekolah maupun bagi siswa-siswa yang akan meneruskan, dan mudah-mudahan siswa-siswi nanti bisa meraih apa sih yang dicita-citakan, mungkin salah satunya menjadi anggota Polri seperti yang saat ini kami laksanakan. Itu Mas. Iya, ternyata gini Pak, anak-anak itu meskipun di basisnya, kalau di madrasah itu kan basisnya kan tetap mau tidak mau tetap agama Pak Ya, betul ya. Tetap agama. Nah, ternyata itu teman-teman itu anak-anak itu Pak, saya tanya cita-citanya apa Dek? Saya pengen jadi polisi Pak. Nah, makanya itu Pak. Kan sekarang dengan adanya gender, maka saya sangat apresiasi betul apa yang saya lihat dan saya nyatakan baru saja ini. Iya. Biarpun istilahnya istilahnya perangkat upacaranya itu diambil dari para adik-adik siswi-siswi, Iya. toh kenyataannya dari ibu guru yang melatih tidak mengecewakan. Karena apa? Saya melihat tahu sendiri, biarpun dengan adanya putra-putri atau anak-anak atau adik-adik dari MTS 4 itu putri-putri semua, jadi dengan adanya gender yang digelurakan oleh Pak Presiden Jokowi maupun para pemerintah yang saat ini, jadi dari MTS Negeri 4 Jambon telah merespon dengan adanya program tersebut. Saya malah alhamdulillah wa syukurillah dengan adanya perbedaan gender ini, jadi antaranya siswa laki-laki dan siswa perempuan tidak ada bedanya. Saya acungi jempol, dua-duanya jempol untuk MTS Negeri 4 Karanglo, Kecamatan Jambon. Iya, tadi kan beliau Bapak Latif selaku Kapolsek Kecamatan Jambon telah menjadi pembina dari upacara bendera di MTS Negeri 4 Ponorogo. Tadi pagi Pak ya? Iya, betul. Untuk petugasnya cewek-cewek Pak ya. ya? Makanya saya acungi jempol. Iya. Biarpun cewek, ya maksud kami biarpun cewek, jadi responnya apalagi MTS yang ada di MTS 4 yang ada di Jambon tidak kalah dengan MTS yang ada di kota-kota seperti MTS 2, MTS Jedes. Karena apa? Kalau saya melihat perbedaan, yaitu tadi loh, perbedaan antara siswa dan siswi di sini tidak ada, karena yang jelas mungkin karena kurikulum yang ada dan saat ini mungkin pertekohnya dari para pengajar maupun kepala sekolah dan ibu guru yang lain. Oke Pak, ini agak temanya saya ke bagian anak-anak lagi Pak ya ini. Ini kan dari MTS Negeri 4 Ponorogo juga ada salah satu siswa itu membawa motor karena rumahnya banyak. Mungkin ada kesan Pak untuk para orang tua yang anaknya sekolahnya di MTS Negeri 4 Ponorogo supaya taat pada rambu lalu lintas. Yang jelas Mas, yang saat ini kami sangat apresiasi. Memang mohon maaf kalau siswa SMP maupun SMA itu yang sebelum menginjak umur 17 tahun itu kan yang jelas belum punya KTP. Iya, betul. Ya saya menyarankan saja, karena memang saat ini itu sedang digelurakan sering adanya operasi-operasi, bukan kok karena siswa-siswa itu takutnya dengan Pak Polisi. Saya menghimbau betul para orang tua, tolong kalau memang anaknya istilahnya disuruh menaiki sepeda motornya, ya utamakanlah keselamatan lah, minimal motor yang standar dan minimal adik-adik itu menggunakan helm. Jadi memang kalau istilahnya Pak Polisi dikatakan itu memang istilahnya kalau saya melihat itu memang menakutkan. Ya, bukan menakutkan Mas, ada kebijakan Kita memang tidak masalah karena memang tempatnya di MTS 4 itu memang termasuk di desa, tapi ya tolong diimbau kepada Bapak wali murid, utamanya kepada Bapak Ibu guru, tolong disampaikan kepada anak-anak kita, karena ya anak-anak kita itu mungkin masih perlu bimbingan, betul, Pak. Mungkin masih perlu penanganan yang serius. Kalau memang mulai dari dini diberikan
kewenangan atau diberikan tanggung jawab utamanya motor yang standar, mungkin tidak blong-blongan, dan motor tersebut mungkin menggunakan spion, rating dan sebagainya, dan yang lebih abdul lagi menggunakan helm. Iya. Mungkin dari para siswa nanti kalau sudah istilahnya berinteraksi, mungkin sekolah lagi di kota, utamanya mungkin mau menjelang SMA atau menjelang nanti kuliah, jadi dia sudah terbiasa dengan skillnya sudah kedisiplinan tersebut, tanggung jawab tersebut. Maka dari itu kami hanya menghimbau saja, mudah-mudahan ini nanti didengar oleh para wali murid, dan mudah-mudahan wali murid itu juga serujuk dengan yang apa kita bicarakan, karena kita hanya selaku istilahnya apa ya, pengemban, pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat. Jadi dikatakan pada karo Bapak Ibu guru, karena selama kita ada di sekolahan itulah tanggung jawab kita. Tapi nanti kalau sudah mereka berada di luar kan tanggung jawab dari kedua orang tua. Betul. Maka dari itu saya menghimbau sekali lagi, tolonglah para Bapak Ibu yang ada di rumah, anak-anak kita jangan kita berikan pelajaran yang sangat membodohkan, utamanya karena rata-rata kecelakaan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas itu didominasi oleh adanya human error. Human error itu kenyataannya bukan dari alasan dari lain-lain, rata-rata karena faktor manusianya. Sementara itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan lagi, monggo Pak Mas. Saya rasa sudah cukup ya untuk memberikan sebuah pesan kepada MTS Negeri 4 Ponorogo. Amin. Mudah-mudahan kehadiran beliau Bapak Latif selaku Kapolsek Kecamatan Jambon memberikan salah satu manfaat terutama bagi guru-guru dan juga kepada anak-anak. Oke. Terus ini satu Mas. Iya, mungkin ada pesan mungkin lagi, ada Pak. satu lagi. Ya saat ini biasanya Jambon itu biasanya kalau menjelang puasa maupun hari raya itu banyaknya ada lagi nih tadi informasi, biasanya dari saudara-saudara atau dari rekan-rekannya yang ada di luar negeri itu memberikan santunan atau semacam iuran, tolong untuk tahun ini, karena itu juga merupakan larangan baik dari pemerintah maupun dari semua pihak, karena balon itu juga melanggar undang-undang penerbangan dan merupakan balon itu juga cuma tidak balon tok, mungkin ada petasannya. Tolong dihimbau ini Mas, saya mohon maaf, dihimbau sekali lagi utamanya kepada para orang tua, tolong bukan masalah anak-anak MTS-nya, tapi warga sekitar wilayah Kecamatan Jambon juga harus istilahnya saling proaktif memberikan, mudah-mudahan tahun ini di Kecamatan Jambon zero balon dan petasan. Tetap kondusif Pak. Amin. Kalau kondusif, tapi utamanya itu kan itu karena sangat merugikan dari pihak-pihak lain. Bahkan kalau sampai istilahnya jatuhnya itu ke rumah, sampai membakar rumah, jatuhnya di airport, sampai penerbangannya ditunda, itu kan kasihan. Gitu loh. Saya kasihannya bukan ibaratnya yang tertimpa, bahkan yang istilahnya membuat juga kemarin ada yang sampai Halim sana, ternyata setelah dilihat ada tulisannya dari Kabupaten Ponorogo. Sementara itu yang mungkin juga saya himbau, mungkin mudah-mudahan Allah SWT merestui apa yang saat ini dicita-citakan, dan memang Polres Ponorogo saat ini ngetol dengan adanya balon udara tersebut. Oke ya, seluruh pemirsa sedulur MTS Negeri 4 Ponorogo dimanapun berada, demikian telah kita dengarkan banyak pesan dan kesan terutama kepada MTS Negeri 4 Ponorogo. Kesannya sudah disampaikan oleh Bapak Latif dan juga dihimbaukan kepada seluruh masyarakat di Kecamatan Jambon, sudah disampaikan oleh Bapak Latif, dan mudah-mudahan Kecamatan Jambon tetap kondusif. Mungkin ada pesan dan kesan lagi Pak sebelum kami tutup. Sementara hanya itu aja Mas, yang kami tolong yaitu tadi moga-moga kita semua zero, karena mohon maaf kalau terjadi hal yang tidak diinginkan
nanti akhirnya semuanya tidak kondusif. Sementara itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian sedulur MTS Negeri 4 Ponorogo dimanapun berada, sudah disampaikan dari Bapak Latif selaku Kapolsek Kecamatan Jambon. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi khususnya untuk MTS Negeri 4 Ponorogo dan seluruh masyarakat di Kecamatan Jambon. Oke, sekian dari saya. Dan saya pribadi ada Bang Po dan juga ada Pak Latif. Mungkin ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.